Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berjumlah 2 orang. Yang pertama ada Muhammad Harus Surur dengan NIM 0902062334. Dan yang kedua ada saya sendiri, yaitu Rayhan Hari Widiantama dengan NIM 0902062239. Di sini kami ingin menjelaskan materi yang berjudul infrastruktur web semantik open source untuk mengukur sumber daya IoT di cloud. Oke, kita masuk ke bagian materi. Sini ada latar belakang dan latar belakang atau pendahuluan. Yang pertama yaitu web semantik berbasis open source membantu mengatasi tantangan integrasi dan pengelolaan sumber daya heterogen pada data besar di cloud, sehingga manajemen IoT itu menjadi lebih efisien dan scalable. Selanjutnya ada permasalahan IoT di cloud, di mana permasalahan IoT ini terdapat 4 permasalahan. Yang pertama ada heterogenitas perangkat dan protokol yang menyulitkan integrasi, yang dimana masalah pertama ini muncul karena perangkat IoT itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Setiap perangkat punya protokol, format data, dan cara komunikasi yang berbeda-beda. Karena enggak seragam atau enggak sama, proses menggabungkan semua perangkat ini ke dalam satu sistem itu menjadi lebih susah. Cloud ini harus menyesuaikan dengan masing-masing perangkat, dan ini bikin integrasi dari sistem tersebut itu menjadi rumit. Itu untuk masalah pertama. Untuk masalah kedua yaitu kurangnya standar data sehingga informasi sulit dipahami lintas platform. Yang dimana masalah kedua ini adalah standar data yang tidak sama. Misalnya satu perangkat mengirim data suhu dalam format tertentu, sedangkan perangkat lain memakai format yang berbeda. Jadi cloud itu bisa menerima datanya, tetapi tidak langsung mengerti apa maksud dari data tersebut, karena tidak ada standar yang jelas dan juga data sulit dipahami oleh lintas platform. Dan data tersebut itu membutuhkan proses konversi tambahan. Itu untuk permasalahan yang kedua. Untuk yang permasalahan ketiga yaitu skalabilitas manajemen sumber daya yang terbatas seiring bertambahnya perangkat, yang dimana masalah ketiga ini muncul ketika jumlah perangkat itu terus bertambah. Setiap perangkat itu menghasilkan data setiap detik, dan semuanya itu akan masuk ke dalam cloud. Nah, kalau sistemnya itu tidak dirancang untuk menangani pertumbuhan dari data tersebut, kemampuan cloud itu bisa menjadi terbatas. Hasilnya pengelolaan datanya akan menjadi lambat dan performa dari sistem tersebut itu akan menurun. Itu untuk permasalahan yang ketiga. Nah, untuk permasalahan keempat yaitu ada kompleksitas integrasi antar layanan cloud dan sistem IoT. Yang dimana masalah keempat ini adalah masalah integrasi antar layanan cloud dan sistem IoT yang cukup kompleks, yang dimana setiap layanan cloud itu mempunyai cara kerja dan API-nya sendiri. Nah, sementara perangkat IoT itu juga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan semua perangkat itu agar berjalan lancar membutuhkan usaha yang ekstra, dan juga seringkali prosesnya itu akan memakan waktu yang sangat lama begitu. Itulah permasalahan IoT yang ada di cloud. Nah, setelah itu kita akan masuk ke konsep web semantik, yang dimana konsep web semantik ini terdapat 3. Ada ontologi, RDF, dan SPARQL. Untuk ontologi yaitu mendefinisikan konsep, perangkat, dan hubungan antar entitas IoT, yang dimana ontologi ini semacam kamus atau aturan yang menjelaskan konsep dan hubungan antar perangkat IoT supaya semuanya itu memiliki makna yang sama gitu. Nah, yang kedua itu ada RDF atau Research Description Framework, adalah format standar untuk mempresentasikan data semantik. Jadi
bukan cuman angka dan teks, tetapi datanya itu mempunyai arti yang jelas yang akan dimasukkan di dalam sistem gitu. Yang ketiga ada SparkQL, yang dimana bahasa query untuk mengambil, memproses dan mengelola data IoT. Yang dimana fungsi dari SparkQL ini itu untuk mengambil dan mengelola data yang mempunyai magnet sebelumnya supaya diproses menjadi lebih mudah. Supaya prosesnya itu menjadi lebih mudah gitu. Oke, lanjut ke bagian infrastruktur. Yang dimana bagian ini itu melihatkan gambaran umum bagaimana web semantik dipakai dalam sistem IoT. Yang pertama ada lapisan IoT device, yang dimana lapisan ini yaitu tempat semua sensor dan perangkat IoT untuk mengirimkan data. Setelah itu akan dioper ke bagian lapisan semantik, yang dimana data dalam lapisan ini itu dikasih makna supaya mudah dipahami oleh sistem. Setelah itu diarahkan lagi ke bagian lapisan cloud. Nah, di bagian lapisan cloud ini itu akan diproses di dalam cloudnya itu, yaitu tempat penyimpanan dan pengelolaan utama. Setelah diolah di lapisan cloud, itu akan masuk ke bagian lapisan aplikasi, yang dimana lapisan ini itu bagian yang dipakai user untuk membuat dashboard dan juga aplikasi monitoring. Jadi 4 lapisan ini saling terhubung supaya pengelolaan IoT berjalan lebih rapi dan lebih efisien gitu. Selanjutnya ada peran open source, yang dimana peran open source ini itu untuk membangun infrastruktur web semantik untuk IoT di cloud karena sifatnya yang terbuka dan gratis. Tuh. Oke, selanjutnya ada manfaat infrastruktur. Di sini ada 3 manfaat, yaitu yang pertama, dengan adanya semantik, perangkat dari berbagai merek bisa saling mengerti karena memakai bahasa yang sama. Yang kedua, data yang beragam dapat diatur dengan efisien, diberi makna yang jelas dan mudah digunakan kembali dalam kebutuhan analisis. Yang ketiga itu manfaatnya fleksibel dan mampu mendukung pertumbuhan jumlah perangkat IoT yang terus meningkat. Nah, web semantik ini udah dipakai dalam beberapa kehidupan nyata, itu seperti di 3 bidang. Yang pertama ada bidang pertanian, smart home, dan industri. Untuk di bagian pertanian itu seperti sensor tanah dan cuaca dalam membantu mengatur irigasi dengan lebih efektif. Nah, untuk di bagian bidang smart home seperti perangkat AC, lampu, dan sistem keamanan dapat diatur otomatis melalui cloud. Untuk di bagian bidang industri yaitu seperti memantau mesin dalam melakukan prediksi perawatan dan meningkatkan efisiensi produk. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Naruh Surur. Baik, selanjutnya ada tantangan penerapan web semantik IoT di cloud. Yang pertama, pembuatan ontologi yang cukup rumit dan butuh ruang yang benar-benar ahli. Yang kedua, teknologi semantik seperti RDF dan SparkQL juga masih sulit dipahami. Dan yang terakhir, data IoT yang apabila semakin besar akan membuat proses pencarian dan pengolahan datanya di cloud jadi semakin berat. Contohnya, langsung saja di praktik simulasi JSON LD dan bagaimana menambahkan makna semantik pada data sensor. Yang pertama, data sensor IoT tanpa semantik. Pada gambar tersebut terdapat data sensor suhu dalam format JSON biasa atau bisa disebut data mentah. Komputer tahu nilainya 28,7 Celcius, namun tidak tahu bahwa temperatur itu merujuk secara global. Selanjutnya yakni data sensor IoT dengan JSON LD. Menggunakan JSON LD, setiap istilah seperti temperatur dan Celcius punya konteks global karena dikaitkan ke URL yang bisa dimengerti mesin. Untuk perbedaan sendiri, SON biasa hanya menyimpan data apa adanya dan fokus pada struktur sederhana dan mudah diproses aplikasi.
sehingga tidak memiliki makna semantik yang dapat dipahami mesin lintas sistem. Kemudiannya perbedaan dengan JSON LD yaitu menyimpan data dengan makna semantik dan menggunakan ontologi SOSA sehingga cocok untuk interoperabilitas IoT, web semantik, dan integrasi data skala besar. Adapun hasil dari konversi JSON LD menjadi RDF, hasil konversi ini disebut RDF triple. Dengan format ini mesin bisa memahami hubungan antar data, misalnya seperti pada gambar di atas yang menunjukkan sensor ini mengamati suhu sebesar 28,7 Celcius. Adapun alur simulasi JSON LD, yang pertama kita buka link di bawah ini. Kemudian kita ambil kodenya dari link Gidocs tersebut. Kita copy, kita masukkan ke sini. Lalu di sini kita pilih yang table. Sebelumnya, JSON LD di sini adalah struktur data tersebut merupakan representasi observasi sensor menggunakan JSON LD dengan mengacu pada SOSA, sensor, observation, sampel, dan aktuator. Ontologi, sebuah standar dari W3C untuk pemodelan data sensor. Dalam kerangka SOSA, sebuah observation mendeskripsikan proses pengukuran terhadap suatu feature of interest. Kode tersebut menyatakan bahwa ruangan A menjadi objek pengamatan yang hasilnya dipresentasikan sebagai entitas SOSA result yang memuat nilai 28,7 Celcius. Dan untuk hasil dari data RDF ini ada sebuah observasi suhu temperatur yang terjadi pada tanggal 10 November 2025 pukul 14 atau 2 UTC yang hasil pengukurannya menghasilkan nilai 28,7 derajat Celcius. Untuk kesimpulannya, yakni infrastruktur web semantik open source membantu mengelola sumber daya IoT di cloud dengan lebih efisien, interoperable, dan scalable. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang sangat banyak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.